kita pagi hari ini berjumpa kembali dalam pembelajaran yang sekian kalinya. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran yang akan dibahas pada pagi hari ini, akan saya absen dulu biar kita mengetahui siapa yang tidak hadir. Karena nilai absensi ini sangat berpengaruh untuk nilainya kalian nanti. Saya absen ya. Yang tidak hadir nanti hilang. Yang hadir tunjuk tangan. Ini kelas 10 ya. Kelas B kan ya, saya absen dari atas ya. Yang pertama Saiful Bahri hadir. Fathur Rosi hadir. Saifullah Tamam hadir. Siti Anissa hadir juga. Yang tidak hadir berapa orang? 3 urusan. 3. Kemana ini? Oh, 3 ini jarang masuk. Gak tahu, gak ada kabar. Kamu beri pemberitahuan. Ya, kita nanti masuk juga tapi surat itu ya. Oke, karena sudah selesai, maka kita akan membahas tentang materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Kemarin kan sudah saya sudah kasih tugas untuk kalian semua belajar di rumah, karena kemarin kita sudah mempunyai kendala adanya COVID. Kemarin kita terkendala untuk tatap muka, kita harus melalui daring karena daring tidak terlalu efektif. Maka kemarin kan saya sudah kasih tugas untuk kalian. Nah, gimana tugasnya, sudah selesai atau belum? Masih ada yang belum selesai. Ya, kalau masih belum ada yang belum selesai, nanti kasih ke kumpulkan ke kita kelasnya. Ya, Pak. Buka halaman berapa ya? Halaman 89. Ini tentang manajemen. Nah, manajemen, konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, dalam konteks pendidikan memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Nah, di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen sehingga dikenal dengan manajemen pendidikan. Nah, ini kan kita sekarang ini berbicara tentang konsep manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, ada yang bisa juga manajemen ini dikatakan manajemen pendidikan dengan istilah manajemen pendidikan, dan lain pihak tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah administrasi pendidikan. Nah, sebenarnya kok ini tidak terlalu jauh berbeda antara manajemen pendidikan dan juga istilah manajemen administrasi.
sih. Sebenarnya kan fungsinya ini agak nggak terlalu berbeda, karena manajemen ini kita berbicara tentang pengelolaan dalam sistem pendidikan sekolah. Tuh. Nah, sama seperti administrasinya di sekolah ini seperti apa? Nah, ini kita harus diperjelas juga. Ini juga membahas tentang kedepannya administrasi di sekolah ini seperti apa. Dan juga sama kok antara manajemen pendidikan dengan manajemen administrasi. Nah, juga ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwasanya manajemen ini proses untuk pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan, planning, organizing, terus ada juga controlling. Nah, di dalam manajemen ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah satu, manajemen dan konsep manajemen ini ada juga yang dikatakan tadi manajemen pendidikan. Nah, di mana manajemen pendidikan ini ada beberapa poin. Yang pertama, planning atau perencanaan di sini. Nah, ketika kita ingin memahami tentang manajemen itu seperti apa, tadi kan manajemen adalah sebuah pengelolaan, seperti itu kan ya. Nah, sekarang kita masuk terhadap poinnya. Poin yang pertama, planning. Nah, ini sebelum kita melakukan sesuatu, maka di sini kita harus mempunyai perencanaan. Perencanaan ini untuk melakukan sesuatu yang akan kita, sehingga nantinya akan mencapai. Maksudnya ada pandangan apa sih yang akan kita lakukan ke depan ini, seperti itu. Contohnya ada program di sekolah, program mau mengadakan program di sekolah. Planning A yang pertama yaitu adalah dalam sistem lomba apa kayak. Nah, ini adalah planning, perencanaan untuk diadakan ke depannya, atau juga planning dalam segi kegiatan belajar. Gitu. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Dengarkan. Paham. Ya. Apa? Nah, untuk yang kedua ini itu adalah organisasi. Nah, kan kalian sudah sering ikut organisasi kan? Fungsinya organisasi ini untuk memberikan satu pemahaman dalam suatu wadah yang sama. Artinya ingin tindakan pengusahaan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, dengan adanya organisasi ini kita akan melakukan sesuatu itu lebih gampang, bisa terorganisir, bisa juga nanti ketika kita masuk dalam ini konsep ini, semua yang akan kita lakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Maksudnya tidak berbenturan lah dengan si A dengan si B. Itu singkatnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita tanya yang belum paham. Paham apa belum? Paham. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini pelaksanaan ini pelaksanaan dari seluruh rangkaian proses manajemen pelaksanaan atau
Accounting merupakan fungsi manajemen yang paling utama dalam fungsi merencanakan dan organisasi, lebih banyak menghubungkan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan ini justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dan organisasi. Nah, tiga, pelaksanaan. Nah, dalam poin ketiga ini, nomor 3 ini, nah, pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini yang sangat penting dalam sistem konsep manajemen ini, karena meskipun kita sudah mempunyai planning, sudah mempunyai program, atau sudah terorganisir lah. Nah, ketika pelaksanaannya ini tidak ada, semuanya ini akan nol, karena pelaksanaan ini adalah sebuah pembuktian bahwasanya program ini akan tercapai, sudah tercapai atau sudah dilaksanakan berjalan. Nah, dan juga ketika organisasi ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan menemukan sebuah penyelesaian atau tidak akan menemukan sesuatu konsep hasil lah, itu ya. Jadi sangat penting, meskipun kita sudah banyak konsep, sudah banyak mempunyai planning. Nah, kan kebanyakan biasanya seperti itu dari teman-teman kalian, banyak yang mempunyai planning, nah cuman tidak dilaksanakan. Itu sama halnya bohong, kayak orang tidur tapi ngigo. Itu jangan seperti itu. Nah, kenapa di dalam manajemen ini ada tentang materi-materi ini, biar kita terstruktur untuk melaksanakannya itu, biar jelas. Nah, planning yang pertama, karena planning ini adalah sebuah reka-reka. Bahasanya besok saya mau belajar lah, contoh saya mau belajar tentang matematika. Nah, ini bagaimana teman-teman ini supaya belajar yang bareng sama kita, biar kita itu semangat. Nah, kita harus menentukan konsep organisasi. Bagaimana caranya kita itu untuk mengkoordinir semua teman-teman dalam melaksanakan planning saya tadi. Tuh, habis itu kalau teman-teman ini sudah sudah ikut masuk dalam apa yang saya pikirkan, itu maksudnya bisa terorganisir, maksudnya bisa dikontrol, maka pelaksanaan ini secara otomatis akan lebih maksimal untuk melaksanakan pembelajaran. Gitu. Paham nggak? Paham. Nah, sebenarnya ketika kita sudah memahami tentang manajemen dalam pendidikan ini, kita melaksanakan apapun akan maksimal. Itu semuanya. Karena di sini sudah jelas, sudah ada beberapa poin yang memang ini poin-poin yang sangat penting dalam kita melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang planning, tentang organizing, juga pelaksanaan, juga controlling. Nah, di sini contohnya controlling ini adalah mengontrol setiap yang kita laksanakan. Controlling, mengontrol atau mengawasi seperti apa proses dari planningnya ini seperti apa, organisasinya seperti apa, pelaksanaannya ini fungsinya. Pokoknya dari poin 4 sampai poin 1 ini saling nyambung. Ketika tidak terlaksana dari salah satu ini, maka apa yang kita laksanakan tidak akan terlalu efektif. Karena dari poin 1 sampai 3 ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan. Itu kalau menurut saya. Mungkin hanya itu apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti tugasnya kalian apa yang saya sampaikan barusan
di apa ditulis kembali biar tulisannya kalian bagus. Dan juga nanti kalian kerjakan tugas nomor 38 di 90 ini ada tiga soal yang dikerjakan, nanti disebutkan ke kepala kelasnya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan main terus. Nanti setorkan ke saya dari kepala kelasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.